Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Hanya agak kecil sedikit. Oke. Terdengar, Bu. Iya, sebentar. Iya. Apakah sudah agak besar suaranya? Ya, cukup, Bu, cukup. Oke. Oke, terima kasih Ibu Hilmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, hidayah, inayah, kemudian nikmat ya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang tatap muka pada seri webinar untuk IGI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Nur Aziza selaku pembina IGI DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI DKI Jakarta, Bapak urutannya yang sangat-sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh IGI DKI Jakarta untuk kita sama-sama bersharing and growing together, gitu ya, itu moto kita. Nah, sebenarnya kalau dibilang narasumber, gimana ya, saya takutnya jadi nanti sumber yang lain-lain. Ya, ini hanya sebagai berbagi praktik baik gitu ya, Bapak Ibu. Apa sih yang pernah saya lakukan untuk pembelajaran terdiferensiasi, kemudian pengetahuan tentang pembelajaran terdiferensiasi itu sendiri gitu ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu yang hebat juga yang ada di ruang webinar ini tidak kalah pengalamannya gitu dalam hal pembelajaran. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Ibu moderator, ya itu mungkin salah dua yang pernah saya lakukan seperti itu Bapak Ibu, tapi saya yakin salah banyaknya itu Bapak Ibu yang hebat-hebat ini yang lebih melakukannya gitu kan, artinya salah banyak yang menghasilkan karya-karya terbaik seperti itu. Untuk kita bicara pembelajaran terdiferensiasi Bapak Ibu, sebenarnya ini kan tuntutan dari zaman juga gitu ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri ya, yang terdiferensiasinya itu nanti dilihat di bagian intinya Bapak Ibu, ya, di bagian inti dari pembelajaran. Ini saya buat dalam 2 pertemuan, ya, dalam 2 pertemuan. Nah, yang 3 kali pertemuan, pertemuan kedua dan ketiga ini tersepertinya di sini. Kalau pertemuan pertama itu baru kita membahas tentang materi apa sih koordinat kartesius, bagaimana sih menggunakan koordinat kartesius seperti itu. Nah, di pertemuan kedua ini anak-anak saya bawa ke luar kelas Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasinya yang saya ambil untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ya. Nah, ini. Jadi mereka saat itu, ini ada 2 kelas Bapak Ibu. Yang di atas ini adalah kelas 8D, yang di bawah adalah kelas 8E. Nah, kebetulan saya mengajar 2 kelas 8. Nah, materinya tentang apa sih? Tentang tempat ya, kedudukan tempat, satu titik terhadap titik tertentu. Nah, anak-anak itu kan kalau dia di kelas hanya menggambar dengan menggunakan kertas dan nah, yang 3 kali pertemuan, pertemuan kedua dan ketiga ini sepertinya di sini. Kalau pertemuan pertama itu baru kita membahas tentang materi apa sih koordinat kartesius, bagaimana sih menggunakan koordinat kartesius seperti itu. Nah, di pertemuan kedua ini
saya bawa ke luar kelas Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasinya yang saya ambil untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ya, nah ini. Jadi mereka saat itu, ini ada 2 kelas Bapak Ibu. Yang di atas ini adalah kelas 8D, yang di bawah adalah kelas 8E. Nah, kebetulan saya mengajar 2 kelas 8. Nah, materinya tentang apa sih? Tentang tempat ya, kedudukan tempat satu titik terhadap titik tertentu. Nah, anak-anak itu kan kalau dia di kelas hanya menggambar dengan menggunakan kertas dan Y gitu kan, 1,2 titik koordinat ini gitu. Nah, ini coba pemahaman mereka terhadap satu titik pusat koordinat dengan kalau saya bawa mereka ke lapangan. Kemudian saya arahkan, nah ini kamu perhatikan kalau lapangan ini sebagai bidang koordinat, nah kemudian kamu ambil satu titik pusat koordinat, maka beberapa yang menjadi stimulus buat anak-anak yang itu bisa menjawab gimana dikelompokkan anak ini, apakah dia estetik, visual, dan seterusnya. Pertanyaan saya, Ibu, apakah pada saat setelah melakukan pembelajaran, kemudian anak-anak ini tadi saya lihat dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian asesmennya apakah dilakukan juga secara terpisah-pisah sesuai dengan gaya belajarnya? Itu saja pertanyaan saya, Ibu. Jadi apakah memang setelah dipisah-pisah maka penilaiannya pun, asesmennya pun sesuai dengan gaya belajar ini anak masing-masing? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Mawarni. Bu Rumi, kita mau buka untuk beberapa dulu atau langsung dijawab nih? langsung aja kali ya. Langsung, baik silakan. Oke, terima kasih Bu Mawarni, salam kenal. Ya Allah, ini senior saya ini. Iya, baik Ibu. Yang pertama untuk tes diagnostik, kebetulan kalau di sekolah saya itu setiap tahun pembelajaran guru KA itu sudah menyiapkan untuk tes diagnostik non kognitif. Jadi para siswa diberikan link berupa Google Form gitu ya. Mereka mengerjakan itu dan nanti dari hasil jawaban murid-murid itu guru BK itu sudah membagi gitu, maksudnya sudah memberikan hasilnya. Oh, si A gaya belajarnya ini visual, si B gaya belajarnya kinestetik, seperti itu. Nah, kemudian nanti guru mapel itu kita mendapatkan informasi dari guru BK gitu. Nah, itu hasil dari yang tes diagnostik itu diberikan kepada wali kelas, kemudian disampaikan kepada guru mapel masing-masing. Seperti itu Bu Mawarni untuk tes diagnostik ya. Nah, kalau misalnya di sekolah kita belum ada gitu ya, misalnya guru BK-nya belum menyiapkan. Nah, itu ternyata Bu di Google tuh banyak Bu, kita buka saja gitu. Biasanya kalau untuk tes gaya belajar itu pernyataannya nggak banyak, cuma 7 misalnya ya yang harus dijawab setiap siswa. Dan setelah menjawab nanti langsung keluar resultnya gitu. Hasilnya jadinya apa? Nah, nanti kita tinggal bertanya saja, Budi, kamu tadi apa hasilnya gitu. Nah, nanti kita tinggal tuliskan gitu Bu Mawarni ya. Nah, kemudian untuk asesmen, apakah asesmennya nanti kita akan sesuaikan dengan gaya belajarnya atau bagaimana gitu. Nah, selama ini saya kalau untuk asesmen formatif nanti saya akan sesuai dengan gaya belajar dia. Artinya gitu. Apa sih yang produk dihasilkan terserah kamu, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kalau untuk asesmen sumatif itu kan kita nanti misalnya kayak sumatif tengah semester, sumatif akhir semester gitu. Nah, kita mengikuti sekali lagi kita mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu kan. Nah, berarti kalau menggunakan online gitu, menggunakan aplikasi ya berarti semua peserta didik mau nggak mau harus disamaratakan gitu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu sih Bu Mawarni. Ya. Baik, terima kasih Bu. Tapi sekali lagi Bu boleh ya? Karena boleh, silakan Bu.
kebetulan saya bagian wakasek kurikulum itu, jadi sering ada pertanyaan Bapak Ibu guru begini. Jadi saya bingung juga, gimana ya? Ya juga, nggak mungkin juga misalkan kita membuat asesmen sumatif ini kan mau akhir semester nih ceritanya kan. Lah kalau kita sesuaikan dengan gaya belajar, menurut saya juga berat tujuan kita kan nanti ending-endingnya ini kan ke rapor pendidikan. Artinya ada ANBK yang harus kita capai ke situ kan muaranya nanti. Lah kalau misalnya disesuaikan dengan gaya belajar ini, maka benar kata Ibu tadi bisa akan terkendala nanti. Gimana ini ya? Jadi terima kasih pencerahannya Ibu. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah ketika misalkan nanti kita misalkan adakan nih asesmen formatif, ini kan masih gurunya nih, kan artinya bukan keseluruhan, masih gurunya sendiri melakukan ini di kelas, asesmen formatif, misalkan kita buatlah berdasarkan gaya ini. Kira-kira apakah tercapaikah tujuan pembelajaran itu yang pernah Ibu alami sendiri? Tercapaikah tujuan pembelajaran itu atau memang jangan sampai anak ini nggak tahu bahwa dia memang betul-betul di gaya audio kinestetik atau audio. Nah, jangan sampai memang hanya di karang-karang aja, oh saya di sini, saya di sini. Apakah memang tercapai selama ini? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Mawarni. Kalau bicara asesmen, berarti kan gini ya, kita lihat dari tujuan pembelajaran. Kita nggak boleh lepas dari situ kan. Nah, pada saat tujuan pembelajaran kita itu kita lakukan asesmen dan itu tercapai, oh berarti intinya gini Bapak Ibu, intinya sebenarnya kebutuhan murid, artinya anak ini paham belajar mereka gitu loh Bu Mawarni. Nah, kalau tadi diproses gitu kan, nah kita memberikan kebebasan mereka mengeksplor dengan gaya mereka masing-masing, kemudian di hasilnya itu di produknya pun kita kasih kebebasan mereka, di situ kita ambil asesmennya, misalnya kayak tadi menentukan luas permukaan tabung gitu pada masalah kontekstual. Mereka menjelaskan hasil yang mereka dapatkan dengan gaya belajar mereka, menyampaikannya dengan menggunakan video, menyampaikannya dengan paparan gitu. Tapi hasil yang diperoleh sama gitu loh Bapak Ibu. Hasil yang diperoleh sama, endingnya oh ternyata luas permukaannya sekian gitu. Jadi dengan gaya yang macam-macam dia dapat segitu gitu. Seperti itu Bu Mawarni, Bapak Ibu. Artinya tetap kita pada goal yang satu gitu. Goalnya satu. Mungkin caranya berbeda-beda gitu. Caranya berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Mawarni.